Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu kenikmatan, nikmat iman Islam lahir maupun batin. Tak lupa selawat serta salam mari kita curahkan kepada Habibana wassafiina Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, sampai ke kita semua. Mudah-mudahan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kembali kepada yang sedang menyaksikan acara di channel Nurga Pascal TV. Saya akan kembali berbincang-bincang, cuman lawan bicaranya tidak ada, jadi saya hanya sendiri saja untuk berbagi, berpengalaman kepada kita semua tentang apa-apa yang bermanfaat bagi untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena apapun, siapapun, dan dari mulut, sekalipun dari mulut binatang, kalau itu sekiranya bermanfaat, maka kita harus ambil. Kalau jelek, maka itu harus dibuang. Maka hidup di dunia ini, hidup hanya sementara. Kalau mengingat usia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal dunia di usia 63 tahun. Maka disitulah patokan umat Islam. Hidup di dunia itu tidak lebih dan tidak kurang dari usia itu. Maka dengan itu, kalau seandainya kita diberikan umur lebih dari usia Nabi Muhammad, maka itu adalah suatu bonus. Maka itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Apakah kita di saat ini, kalau kita menginjak usia 65 tahun, apakah sudah berubah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, benar dan salahnya, untuk bekal di akhirat nanti. Jadi kita jangan berleha-leha dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jangankan orang lain, nanti anak istri pun juga, kalau kita meninggal, hanya sebatas dia mengantarkan kita sampai liang lahat atau liang kubur. Setelah itu dia kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak sebatas itu, anak istri pun kita tidak terus akan memikirkan diri kita. Entah suami entah istri yang meninggal duluan, hanya sebatas 2 bulan atau 3 bulan, apakah mereka akan menangis terus memikirkan kita? Tidak kan? Dia pun juga sama seperti hal yang lainnya atau orang lain yang ingin menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dia harus sekolah, dia harus belajar, atau dia udah bekerja, dia harus bekerja. Begitupun juga istri, dia pun juga harus menanggung
anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia harus mencari nafkah sendiri. Tidak ingat terus-menerus kepada kita. Maka dengan itu kita harus menjalankan kehidupan di dunia itu adalah suatu bekal. Bekal kita apa yang akan dibawa ke alam kubur nanti? Yang akan menemani kita itu apa? Selain kita berbuat baik, beramal, perbanyaklah beramal. Perbanyaklah salawat kepada Nabi, perbanyaklah membaca ayat kursi Al-Quran. Sudah jelas kalau namanya kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam harus menjalankan sholat yang 5 waktu. Jadi jangan dikira kita sebagai umat Islam itu berleha-leha atau hanya mengaku saja sebagai umat Islam, tetapi percuma kalau tidak menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat-syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, aturan-aturan. Kita harus sering mengaji diri. Dari mana asal, kita akan kembali kemana. Begitupun juga kita dalam mencari duniawi. Jangan terlalu banyak mencari duniawi yang akan mengakibatkan kita terjerumus, yang akan mengakibatkan kita lupa akan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua jangan merasa berbangga diri hidup di dunia dengan bebas. Kita berpoya-poya dengan bebas, kita bergaul. Kita harus memanfaatkan hidup yang sekarang ini ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak mengikuti pengajian-pengajian, dan kalau anak-anak muda selagi mudalah harus menjalankan betul-betul ajaran Islam. Jangan menunggu nanti setelah tua yang akan menyesal kemudian. Memang betul Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan berpikir nanti saja sudah tua saya minta mohon ampun kepada Allah. Jangan seperti itu. Pola pikir kita jangan terlalu sempit. Kalau kita betul sudah menjalankan perintah Allah dan agama sesuai dengan syariat-syariat Islam dan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, insya Allah. Yang penting kita menjalani kehidupan di dunia itu, jagalah hati, jagalah nafsu, jagalah keegoisan kita terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Tanamkan pada diri kita kalau kita masih menyendiri, dan tanamkan kepada anak istri kita kalau kita sudah berkeluarga. Mungkin dalam menjalani
kehidupan ini untuk bekal nanti ke akhirat nanti. Kita harus betul-betul apakah sudah siap detik ini kalau seandainya Allah mencabut lewat malaikat pencabut nyawa hari ini, misalkan saya harus meninggal dunia, apakah saya sudah siap belum? Jangan berbicara siap dan tidak siap, karena itu sudah aturan. Maka dimohon untuk kita sama-sama untuk saling mengingatkan, saling berbagi ilmu untuk kita semua, agar kita jangan berleha-leha, berlalai-lalai dalam menjalani atau mempelajari agama Islam ini. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata ucapan dan yang lainnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.